kesempatan, perkenalkan nama saya Amrian Nurmetor, mahasiswa dari Fakultas Keperawatan semester 6. Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang promosi kesehatan kegawat daruratan. Pengertian tentang kegawat daruratan adalah gawat artinya mengancam nyawa, sedangkan darurat adalah perlu mendapat penanganan atau tindakan segera untuk menghilangkan ancaman nyawa korban. Jadi, gawat darurat adalah keadaan yang mengancam nyawa yang harus dilakukan tindakan segera untuk menghindari kecacatan bahkan kematian korban. Situs gawat darurat tidak hanya terjadi akibat lalu lintas jalan raya yang sangat padat saja, tetapi juga dalam lingkup keluarga dan perumahan pun sering terjadi. Misalnya, seseorang yang habis melakukan olahraga tiba-tiba terserang penyakit jantung, seseorang yang makan tiba-tiba tersendak, seseorang yang sedang membersihkan rumput di kebun tiba-tiba digigit ular berbisa, dan sebagainya. Semua situs tersebut perlu diatasi segera dalam hitungan menit bahkan detik, sehingga perlu pengetahuan praktik bagi semua masyarakat tentang pertolongan pertama pada gawat darurat. Pertolongan pertama pada gawat darurat adalah serangkaian usaha-usaha pertama yang dapat dilakukan pada kondisi gawat darurat dalam rangka menyelamatkan pasien dari kematian. IGD adalah salah satu unit pelayanan di rumah sakit yang menyediakan penanganan awal bagi pasien yang datang langsung ke rumah sakit atau lanjutan. Bagi pasien rujukan dari fasilitas pelayanan kesehatan lain, menderita sakit atau cedera yang dapat mengancam kelangsungan hidupnya. IGD berfungsi menerima, menstabilkan, dan mengatur pasien yang membutuhkan penanganan kegawat daruratan segera, baik dalam kondisi sehari-hari maupun bencana. IGD berfungsi menerima, menstabilkan, dan mengatur pasien yang membutuhkan penanganan kegawat daruratan segera, baik dalam kondisi sehari-hari maupun bencana. Secara garis besar, kegiatan di IGD rumah sakit dan menjadi tanggung jawab IGD secara umum terdiri dari yang pertama, menyelenggarakan pelayanan kegawat daruratan yang bertujuan menangani kondisi atau menyelamatkan nyawa dan atau kecacatan pasien. 2. Menerima pasien rujukan yang memerlukan penanganan lanjut dari fasilitas pelayanan kesehatan lainnya. Yang ketiga, merujuk kasus-kasus gawat darurat apabila rumah sakit tersebut tidak mampu melakukan layanan lanjutan. Kegawat daruratan dibedakan menjadi yang pertama gawat darurat, yang kedua gawat tidak darurat, yang ketiga darurat tidak gawat, dan yang keempat tidak gawat tidak darurat. Sebelum itu, kita harus menseleksi dan memilih korban tersebut bertujuan untuk mempercepat dan memberikan pertolongan terutama pada korban yang dalam kondisi kritis atau emergensi sehingga nyawa korban dapat diselamatkan. Untuk bisa melakukan triage dan dengan benar, maka perlu kita pahami tentang prinsip-prinsip triage. Triage seharusnya segera dan tepat waktu. Penanganan yang segera dan tepat waktu akan segera mengatasi masalah pasien dan mengurangi terjadinya kecacatan akibat kerusakan organ. Pengkajian seharusnya adekuat dan akurat. Data yang didapatkan dengan adekuat dan akurat menghasilkan diagnosa masalah yang tepat. Keputusan didasarkan dari pengkajian, penegahan diagnosa, dan keputusan tindakan yang diberikan sesuai kondisi pasien. Intervensi dilakukan sesuai kondisi korban. Penanganan atau tindakan yang diberikan sesuai dengan masalah atau keluhan pasien. Keputusan korban harus dicapai. Kepuasan korban menunjukkan teratasinya masalah. Dokumentasi dengan benar. Dokumentasi yang benar merupakan sarana komunikasi antar tim gawat darurat dan merupakan aspek legal. Penanganan pasien di IGD dimulai dengan melakukan initial assessment yang merupakan bagian terpenting dari semua penilaian korban atau pasien. Demikian presentasi saya.
tentang promosi kesehatan askep kegawat daruratan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.